Coba tebak, benda apa yang selalu kita cari saat kepanasan? Yap, kipas angin. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sih yang pertama kali kepikiran buat menciptakan benda ini? Dan yang lebih mengejutkan, sejak kapan manusia mulai menggunakan kipas angin? Ternyata, perjalanan kipas angin itu panjang banget loh. Dari alat sederhana yang digerakkan manusia sampai jadi mesin canggih yang kita pakai sekarang. Dan percaya atau enggak, kipas angin dulu bukan sekadar alat buat ngademin diri, tapi juga jadi simbol kekuasaan dan bahkan alat perang. Nggak percaya? Yuk, kita bahas bareng. Sebelum ada kipas listrik, manusia mengandalkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, tangan mereka sendiri. Di zaman kuno, orang-orang menggunakan daun palem atau benda lebar lainnya buat mengipasi diri. Tapi, nggak semua orang bisa melakukan ini sendiri, terutama para bangsawan dan raja-raja yang nggak mau repot. Di Mesir kuno, sekitar 4.000 tahun yang lalu, kipas jadi simbol status sosial. Para pelayan di istana bertugas khusus buat mengipasi Firaun seharian penuh. Gimana nggak capek? Makanya, kipas di era ini lebih mirip alat kebangsawanan daripada barang sehari-hari. Bahkan, kipas yang digunakan oleh Firaun sering dihias emas dan permata sebagai tanda kekuasaan. Sekitar tahun 200 sebelum Masehi, di China, kipas mulai berkembang dari sekadar alat buat ngademin diri jadi bagian dari budaya dan seni. Mereka menciptakan kipas lipat yang bisa dibawa kemana-mana. Di zaman itu, kipas bukan cuma alat buat melawan panas, tapi juga sarana komunikasi. Ada kode-kode rahasia yang bisa dikirim lewat gerakan kipas, terutama di lingkungan istana dan di kalangan wanita bangsawan. Sementara di Jepang, kipas sensu jadi lebih dari sekadar alat pendingin. Samurai bahkan punya kipas perang yang disebut gunsen, yang terbuat dari logam dan bisa digunakan buat bertahan dalam pertempuran. Jadi kipas bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga strategi dan pertahanan diri. Lompat jauh ke abad ke-18, manusia mulai berpikir, gimana kalau kipas ini bisa gerak sendiri tanpa perlu dikipasin? Nah, inilah awal mula kipas mekanis. Tahun 740-an, seorang insinyur bernama Stephen Hales mencoba mengembangkan kipas bertenaga tangan untuk ventilasi di kapal dan bangunan besar. Ini jadi langkah awal buat kipas angin otomatis, meskipun masih harus diputar manual. Baru di abad ke-19, saat revolusi industri mulai berkembang, kipas mekanis beneran muncul. Teknologi uap jadi kunci utama inovasi ini. Salah satu inovasi awal adalah kipas besar yang dipasang di gedung-gedung untuk sirkulasi udara. Walaupun belum portabel, ini jadi cikal bakal kipas modern yang kita kenal sekarang. Tahun 1882, seorang insinyur bernama Philip D. Hale menciptakan kipas listrik pertama. D. Hale awalnya adalah perancang lampu listrik, tapi dia kepikiran buat menambahkan motor listrik ke baling-baling sehingga kipas bisa bergerak otomatis. Awalnya, banyak orang ragu buat menggunakan kipas listrik karena dianggap berbahaya dan boros energi. Tapi, ketika teknologi listrik makin murah dan bisa diakses banyak orang, kipas listrik pun mulai populer. Yang menarik, kipas listrik pertama kali lebih sering dipasang di langit-langit, ceiling fan, daripada kipas berdiri. Ini karena pada waktu itu, konsep pendinginan udara masih dianggap sebagai sesuatu yang mewah dan lebih cocok untuk gedung-gedung besar. Seiring berjalannya waktu, kipas angin mengalami berbagai inovasi, mulai dari desain yang lebih hemat energi, tambahan fitur seperti pengatur kecepatan, hingga teknologi kipas tanpa baling-baling yang lebih aman dan futuristik. Sekarang, kipas angin nggak cuma sekadar alat buat ngademin ruangan, tapi juga bisa jadi air purifier yang membersihkan udara. Bahkan ada kipas yang bisa dikontrol lewat aplikasi. Gila banget kan? Banyak yang bertanya, apakah kipas angin suatu hari nanti bakal tergantikan oleh AC? Jawabannya, nggak juga.
Meskipun AC lebih dingin, kipas angin tetap jadi pilihan banyak orang karena lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan. Selain itu, kipas angin juga membantu sirkulasi udara lebih baik daripada AC yang hanya mendinginkan ruangan. Jadi, meskipun teknologi terus berkembang, kipas angin masih akan tetap bertahan dan terus mengalami inovasi. Mungkin di masa depan kita bakal punya kipas yang bisa menyesuaikan suhu tubuh secara otomatis atau bahkan bisa bekerja tanpa suara sama sekali. Nah, itulah perjalanan panjang kipas angin dari zaman Mesir kuno sampai teknologi modern. Gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih tim kipas angin atau tim AC? Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe buat dapetin lebih banyak video menarik seputar sejarah teknologi di sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.